Halo sahabat spoiler dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama kami, Alur Film. Pertemuan kali ini kita akan membawakan alur film The Old Guard 2020, mengisahkan tentang sekelompok prajurit abadi yang telah hidup selama berabad-abad melindungi dunia secara rahasia. Ketika kemampuan mereka terungkap, mereka harus berjuang untuk melindungi diri dari pihak yang ingin mengeksploitasi kekuatan mereka. Seperti apakah keseruannya? Tak usah berlama-lama lagi. Inilah The Old Guard 2020. Berlatar di sebuah kampung di Maroko, kisah akan berfokus pada turis asing bernama Andy yang dijemput rekannya yang bernama Book untuk membahas lebih lanjut loker yang ditawarkan. Tak sendiri, Andy ditunggu oleh dua orang rekannya di sebuah penginapan. Ada Nick dan Joe yang merupakan sahabat lamanya. Watching the news lately? Well, here, man. I have something for you. Sedikit informasi, mereka berempat adalah tentara bayaran yang mendapat tawaran untuk mengerjakan misi menyelamatkan Sandra di daerah Afrika Selatan. Sebagai ketua kelompok, Andy tidak langsung menerima tawaran tersebut sebelum ia bertemu langsung oleh pihak agensi yang menawarinya misi tersebut. 500, Booker. I'll invoice you when it's done. Dan inilah sosok Copley dari pihak agensi yang menawarkan misi tersebut. Copley menjelaskan detail bagaimana teknis pengerjaan proyek di lapangan. Setelah meeting selesai, Andy dan kawan-kawan menyetujui untuk mengambil proyek itu dengan catatan mendapatkan bonus tambahan jika proyek selesai dengan cepat. Singkat cerita, mereka pun berangkat menggunakan armada yang Copley sediakan. Setelah menempuh perjalanan yang panjang dari titik pendaratan, sampailah mereka di depan markas musuh ketika hari sudah malam dan mulai menjalankan misinya saat Nick berhasil melumpuhkan petugas pos pengawasan dengan mudah. Terlihat skill bertarung yang mereka miliki dengan mudahnya menumbangkan lawan, sehingga mempercepat pergerakan menuju gerbang bunker tempat para Sandra ditahan. Setibanya mereka di bunker, mereka dikejutkan dengan seketika keadaan menjadi mendadak hening, dan inilah yang terjadi. Ya, itulah yang terjadi. Alih-alih mendapatkan Sandra, justru Andy dan tim mendapatkan serangan pasukan bersenjata yang tiba-tiba muncul dari balik kegelapan. Mereka berhasil menghabisi pasukan Andy. Alangkah terkejutnya mereka menyaksikan Andy CS bangkit dari kematiannya. Dan entah dari golongan manakah sebenarnya sosok Andy CS ini. Kebangkitan mereka benar-benar menjadi mimpi buruk bagi pasukan bersenjata, termasuk Copley yang telah menipu mereka semua. Sehingga Andy menyimpulkan jika misi penyelamatan Sandra hanyalah jebakan yang sengaja Copley buat untuk mengkonfirmasi eksistensi kekuatan tim Andy sejauh ini. Usai dari sana, Andy CS dan tim langsung menuju perbukitan melucuti pakaian mereka dan menimbunnya untuk menghilangkan jejak. Dan satu-satunya cara agar identitas mereka tidak tersebar luas adalah dengan menemukan Copley secepat mungkin. Beralih ke pemukiman di Afghanistan, gak tahu di bagian mananya, kita dikenalkan dengan anggota marinir Amerika bernama Neil, ditemani beberapa anggota tim lainnya. Ia melakukan penyisiran terhadap seorang tokoh pemberontak yang telah lama buron. Beruntung mendapatkan sebuah kode petunjuk dari seorang ibu-ibu yang mengetahui keberadaannya, sehingga Neil yang mengerti kode ibu-ibu barusan langsung melakukan tindakan saat itu juga. Dan ya, beberapa butir timah panas yang dilayangkan berhasil bersarang pada target yang membuatnya tumbang. Tak ingin targetnya tewas di tempat, Neil pun langsung melakukan penanganan tanggapan darurat dengan bertujuan untuk menyelamatkannya agar bisa membawa hidup-hidup. Tanpa disadari Neil, secara diam-diam si buron mengambil pisau di balik pakaiannya sehingga saat Andy CS dalam perjalanan pulang menuju Maroko, hal tak terduga saat Andy CS memimpikan hal yang sama, yaitu tentang Neil yang berhasil selamat dari insiden tadi. Sontak kejadian itu membuat Andy CS terkejut, karena jika mereka memimpikan hal yang sama, itu bertanda nyata, sekaligus sebagai pertanda bahwa akan hadirnya member baru dari mereka. I saw an overlord in Asia. He's to France. Should Charlie save us?
Sementara yang lain melanjutkan perjalanan menuju Maroko, Andy memutuskan turun untuk mencari keberadaan Neil di sebuah pangkalan militer di Afghanistan. Yang saat bersamaan ada dua teman Neil yang dibuatnya tercengang melihat fenomena tak masuk akal yang terjadi pada diri Neil, di mana bekas luka sayatan pada insiden tadi yang dialami Neil tidak meninggalkan bekas luka sama sekali. Hands. You'd rather we sent her for the trophy. Terlepas dari kemampuan istimewa yang Neil miliki, tanggapan berbeda justru datang dari semua personil di pangkalan yang menganggap jika Neil memiliki kelainan genetik, sehingga untuk memastikan apa yang sebenarnya ia alami, Jenderal akan mengirim Neil ke Jerman untuk melakukan tes kesehatan yang ketika kedua petugas datang untuk membawa Neil secara paksa, inilah yang terjadi. Rupanya itu adalah ulah Andy yang sudah mengamati Neil dari tadi. Usai membereskan para petugas, Andy langsung membawa Neil dari sana untuk diamankan. Berlokasi di gurun pasir, Neil yang baru sadar dari pingsannya mencoba untuk melarikan diri, disusul Andy yang langsung keluar dari mobil dan langsung dikasih paham Neil saat itu juga. Pada akhirnya, terjawablah sudah penasaran Andy atas kekuatan yang Neil miliki. Meski kemampuan self-healing yang Neil miliki masih jauh dari kata sempurna, tapi Andy yakin jika Neil terus mengasah skillnya, tak butuh waktu lama Neil untuk menguasainya. You've got questions, kid. I get it. Rupanya, Andy sudah bekerja sama dengan penyelundup lokal yang memberikannya tumpangan pesawat. Sesaat setelah lepas landas, Neil masih tidak percaya atas keselamatannya. Ia pun diam-diam mengikat Andy saat ia masih tertidur, lalu mengancam si pilot agar mendaratkan pesawatnya. Namun itu tak berlangsung lama saat Andy menyadarinya dan Neil pun dikasih paham oleh Andy. Di saat yang sama, lebih tepatnya di perusahaan farmasi ternama di Inggris, kita akan dikenalkan dengan sang pemilik bernama Merrick. Di hadapan ratusan peserta seminar yang sedang berlangsung, Merrick menggagas sebuah proyek mustahil yang ingin membuat serum untuk memperpanjang hidup manusia melebihi rata-rata. Di mana Merrick ini masih satu komplotan dengan Copley. Hal itu terbukti ketika ia menunjukkan rekaman CCTV saat Andy CS melakukan penyergapan, sehingga bisa disimpulkan bahwa orang yang akan menjadi sampel penelitian tidak lain dan tidak bukan adalah Andy CS itu sendiri. Doesn't give her the hand. You've seen my research. You know that for real. Singkat cerita, Andy dan Neil tiba di sebuah tempat perumahan yang terbengkalai di pinggiran kota Paris di mana Book, Joe, dan Nick rupanya sudah menunggu kedatangan mereka berdua. Di sini akhirnya kita akan diberitahu tentang Andy CS yang merupakan kelompok kesatria immortal dari masa lampau. Atau lebih tepatnya, orang-orang yang dianugerahi mampu bertahan hidup dalam jangka waktu yang sangat lama, bahkan mungkin abadi. Seperti Book yang hidup sejak perang Napoleon, Joe dan Nick sejak perang salib, termasuk Andy bisa dibilang paling tua dari mereka semua. It was because we're meant to find the truth. Nothing that lives forever. Selain abadi, mereka juga mampu mendeteksi keberadaan member lain lewat perjalanan mimpi, seperti mereka saat menemukan Neil. Namun dibalik semua kelebihan itu, mereka juga harus menerima pedihnya penderitaan hidup dalam keabadian, seperti yang dirasakan teman Andy yang bernama Quinn. Dari kabar terakhir, Quinn dijatuhi hukuman mati oleh kerajaan Inggris karena dituduh memiliki ilmu sihir, sehingga sejak 500 tahun silam, dirinya menjalani hidup sisa keabadian dalam keadaan terpasung di dasar laut. That's the reason why we dread capture. Diterima atau tidak, hal ini sudah menjadi takdir yang tidak bisa mereka pungkiri, termasuk oleh Neil sendiri. Ketika Andy berusaha untuk menenangkannya, ternyata keberadaan mereka sudah tercium oleh pihak Copley, sehingga inilah yang terjadi. When it comes, Ya, Book mengalami luka parah akibat terhantam ledakan granat. Namun, hal itu tak berlangsung lama setelah dirinya mengalami pemulihan yang sangat cepat, sehingga Book segera bangkit untuk mengamankan Neil. Sementara Andy, ia masih sibuk mencari-cari keberadaan Joe dan Nicky yang sudah tidak ada lagi di sana, setelah sempat mendapatkan luka tusukan saat melakukan perlawanan. Sementara Joe dan Nicky berhasil ditangkap untuk diserahkan kepada Merrick, Andy, Neil, dan Book memilih mundur untuk mencari tempat aman, di mana Andy membawa mereka ke suatu tempat bunker bekas pertambangan kuno yang sudah ditemukan sejak peperangan abad ke-11 silam. Going out for a bit. Disinilah Joe dan Nicky sekarang, sebuah tempat rahasia yang Merrick gunakan untuk sebuah penelitian. Namun sebelum itu, Merrick sengaja melukai tubuh Joe dengan beberapa kali tusukan, guna membuktikan kebenarannya. Setelah melihat langsung, luka-lukanya pulih dengan cepat, Merrick semakin terobsesi untuk segera mengambil sampel genetik mereka, demi mewujudkan semua ide gilanya. Sementara Book masih berusaha melacak lokasi keberadaan Joe dan Nicky,
Andi dikejutkan yang ternyata bekas luka di bahunya yang ternyata masih belum sembuh, entah kekuatannya sudah melemah atau mungkin sudah hilang. Andi bergegas ke supermarket untuk membeli beberapa obat sebelum lukanya mengalami infeksi. Di saat yang sama, dalam laboratorium, Merrick mulai menjalankan rencananya dengan menyuruh salah satu dokter untuk mengambil sampel dari tubuh Joe dan Nikki. Setelah semuanya selesai, Merrick yang edan pun mengancam mengurung mereka di dalam brankas untuk selamanya dengan alasan takut jika mereka jatuh di tangan pesaing bisnisnya. I'll be able to give him what he wants. I'm glad you're awake. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Karena penasaran, Neil pun menghampiri Andi untuk menanyakan dirinya bisa seperti sekarang. Andi pun menjelaskan bahwa dirinya pun tidak tahu pasti mengapa dirinya bisa seperti sekarang. Namun, setelah Neil bercerita bahwa dirinya seorang yatim piatu dan hidup di lingkungan yang sangat keras, Andi pun menyimpulkan kemungkinan sebuah kesedihan mendalamlah yang menjadikan Neil seperti sekarang ini. Tak lama, Book pun berhasil menemukan lokasi kediaman Copley saat ini, sehingga tak butuh waktu lama mereka pun menuju ke suatu tempat di pinggiran kota Inggris. Sementara Book dan Andi sudah siap untuk beraksi, Neil justru memilih mundur karena teringat tanggung jawab terhadap kesatuannya, sehingga tanpa bisa memaksa, Andi membiarkan Neil pergi dengan memberikannya sepucuk pistol. Gonna be okay? Got the back. Perlahan tapi pasti, Andi dan Book menyelinap untuk masuk dan menemukan Copley yang seperti sudah mengetahui bahwa akan kedatangan mereka berdua. Sehingga tanpa basa-basi, Andi menanyakan di mana keberadaan Joe dan Nikki saat ini. Tapi tiba-tiba, Don't you fucking coward. ternyata selama ini Book telah bekerja sama dengan Copley untuk menangkap Andi. Bukan tanpa alasan, Book melakukan ini semata-mata karena ia ingin mencari sebuah solusi. Siapa tahu Copley bisa membantu mengakhiri penderitaan Andi CS di balik keabadiannya selama ini. Namun, betapa terkejutnya Book dibuatnya Andi saat ia mendengar pernyataan Andi bahwa dirinya sudah kehilangan kekuatannya sejak pertarungan terakhir melawan tentara Merrick. Still bleeding. You have to get her out of here. Alhasil, Book dan Copley sepakat untuk segera menangani luka yang dialami Andi dengan cara membawanya ke rumah sakit. Namun, belum sempat mereka berangkat membawa Andi berobat, Merrick dan para pasukannya pun langsung menciduk mereka untuk segera digiring ke tempat penelitiannya. Now in trauma case, nothing you can do to stop it. Tak berselang lama, Copley dikejutkan dengan kedatangan Neil yang menodongkan sepucuk pistol di hadapannya dengan fakta bahwa dirinya tidak punya siapa-siapa lagi selain Andi CS. Neil pun akhirnya berubah pikiran, memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Namun hal itu nampaknya percuma karena saat ini Merrick berhasil menangkap mereka semua, termasuk mengkhianati kesepakatan yang sudah Merrick buat dengan Copley. Sebagai balasan atas rasa bersalahnya terhadap Andi CS, Copley bersedia mengantarkan Neil ke tempat penelitian Merrick. Setibanya di lokasi, Copley memanfaatkan keanggotaannya agar bisa memasuki gedung penelitian. Setelah dijelaskan tentang karakteristik denah gedung dan lokasi Andi CS dikurung, Copley memberikan kartu pengenalnya kepada Neil agar bisa membebaskan Andi CS dan tim. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Where's the land? I'm locking you down in the penthouse until this is over. Sementara Merrick lari mengamankan diri, Neil sendiri berusaha masuk laboratorium dan berhasil melumpuhkan beberapa penjaga yang ada di sana, termasuk si dokter yang sempat mencoba memberikan perlawanan. Setelah semuanya sudah berhasil bebas, kini tugas mereka adalah berusaha untuk melindungi Andi agar terhindar dari tembakan dan mencari keberadaan Merrick untuk mengakhiri semua kisahnya. Satu persatu pasukan musuh berhasil ditumbangkan dengan mudah meski sempat mengalami beberapa kali tembakan. Hal itu tak menjadi masalah bagi mereka karena pada dasarnya mereka sudah kebal terhadap serangan, bukan kebal hukum, kecuali Andi yang memang dijaga ketat oleh rekan-rekannya. Tanpa mereka semua sadari, Merrick sudah mengutus tim taktis untuk menghentikan kebrutalan Andi CS, dan tiba-tiba inilah yang terjadi. Ya, terjadilah ledakan besar yang membuat mereka sempat tak sadarkan diri. Namun itu tak berlangsung lama karena langsung muncul pasukan Merrick yang melakukan serangan. Joe, Nikki yang akan menahan serangan tersebut, sementara Andi dan sisanya akan melakukan pengejaran terhadap Merrick yang berada di gedung sebelah, tetapi pasti tak semulus yang dibayangkan. Menggunakan kapak emergensi petugas damkar, Andi mulai membabi buta menghabisi musuh yang terus berdatangan. Namun langkahnya seketika terhenti ketika mendapati ajudan Merrick yang sudah berjaga di jembatan gedung. Dan ini aksinya. Usai membereskan si ajudan, kini mereka tinggal satu langkah lagi untuk mendapatkan Merrick. Mengetahui semua pasukannya sudah berhasil dibantai Andi CS dan tim, Merrick tidak memiliki banyak opsi lagi selain mengandalkan pasukan yang tersisa. Sempat terjadi keheningan ketika mereka saling menunggu serangan satu sama lain. Pertempuran pun seketika pecah ketika Joe mulai menerobos melalui jendela. Dan ini adegannya. You shot Nikki. You should know that.
Karena mendapati Merrick yang tidak ada di tempat, mereka membagi tugas untuk menyisiri seluruh ruangan. Sementara Book dan yang lainnya turun ke bawah untuk memeriksa apakah ada di sana. Andy dan Neil yang akan berjaga di atas, siapa tahu Merrick masih bersembunyi di sini. Dan benar saja, muncullah Merrick dengan beraninya menodongkan senjata ke arah Andy dan akan berniat menghabisinya. Akan tetapi, All the lies. akhirnya Merrick tewas di tempat. Sementara Neil berhasil selamat berkat kemampuan self-healing yang dikuasainya. Setelah kekacauan yang semuanya sudah terjadi, Andy pun bergegas membawa mereka pergi dari sana untuk mengamankan diri, tepat sebelum pihak berwajib berdatangan ke lokasi. Disinilah sekarang mereka berada. Sebuah bar legendaris yang konon katanya sudah berdiri sejak 500 tahun yang lalu. Setelah memikirkan semuanya dengan matang, akhirnya Neil secara resmi akan bergabung menjadi member Andy CS. Sedangkan untuk konsekuensi yang telah Book lakukan terhadap Andy CS, ia mendapat hukuman tidak boleh bertemu mereka selama 1 abad ke depan. 7 bulan kemudian, lebih tepatnya ketika Book mulai merasakan sangat kesepian, ia tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan sesosok perempuan yang mengenakan gaun merah sudah berdiri di dalam rumahnya, di mana Book dibuatnya benar-benar terkejut saat mengetahui jika itu adalah Queen yang ternyata berhasil selamat dari pasung yang membelenggunya di dasar laut, sehingga tamat ending yang sangat-sangat